Kemudian gimana nih kucing rumahan? Bu Indun kagungan kucing tadi 5. Nih kucing rumahan nggak dikasih makan daging, daging mentah, tapi dikasih cat food. Risiko tokso enggak? Tidak berisiko tokso kalau tidak diberi daging mentah. Nah, kenapa? Tadi kan kalau makan daging mentah, ya toh, terus bersiklus di tubuhnya si kucing. Nah, kalau kucingnya nggak dikasih daging mentah kan nggak mungkin kena tokso, begitu ya. Jadi aman. Yang ibu-ibu kagungan kucing kasihnya cat food, tenang, aman ya. Nah ini kalau orang-orang kan kadang begini, wah makin banyak kontak sama kucing, makin pasti kena tokso. Lah ini kalau saya sehari nangani pasien kucing 5 kali berapa umur saya, bablas saya kena tokso ya. Kan tidak demikian ya ibu-ibu ya, ini kan ada faktanya. Kemudian gejalanya kalau di kucing gimana? Sama dengan pada manusia, lemah, lesu, loyo, nggak mau makan, nggak mau minum, bengkak ininya. Tapi kalau si kucing ini kelihatan gejalanya kalau dia pas imunnya turun. Ya, kalau enggak ya dia enggak kelihatan atau simptomatis. Begitu ibu-ibu yang di kucing ya. Nah berikutnya sekarang ibu-ibu mesti kepingin cara nularnya itu gimana, ya toh? Kok iso manusia itu ketularan tokso? Itu dari mana? Dari kucing yang kita pelihara atau dari faktor lain? Gitu ibu-ibu. Ada siklusnya. Ini bisa dilihat di summary, gambarnya seperti ini ibu-ibu. Jadi ini ibaratnya kita ya, kita manusia ya, ada ibu, ada bapak, ada anak ya. Sumbernya itu dari mana ya? Kalau ada kucing yang positif tokso ya, kemudian nya itu kita kontak dan nempel kemudian masuk di mulut kita. Itu ya. Tapi bukan semua kucing loh. Nanti semua kucing kamu tokso kucing. Wah, kucingnya itu jangan dikambing hitamkan. Karena sekali lagi kucing bukan kambing. Jadi kucingnya itu adalah kucing yang sakit. Bukan sembarang kucing, tapi biasanya digebyah uyah pokok kucing. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi tidak semua kucing. Kucing yang sakit ya. Kemudian mungkin untuk mudahnya ini saya kasih tulisan aja sambil lihat gambarnya. Ini tadi kan kontaminasi feses kucing. Kucingnya kucing sakit ya. Kemudian secara ini nggak pakai sarung tangan, kenalah kita bisa ya. Tapi tidak hanya ini, ada berapa nih cara nularnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah salah satunya itu adalah kucing, salah satu. Lainnya apa nih? Yang kedua, konsumsi daging mentah atau setengah matang. Kenapa? Karena tadi yang daging itu kan bisa daging apa aja ibu-ibu? Ayam, kambing, domba, sapi, kuda juga dimakan loh, daging kuda, sate kuda ya. Nah itu kalau pas dia makan rumput, rumputnya terkontaminasi oleh oosista. Dimakan, kalau dimakan terus ngumpet di mana? Ngumpet di daging, ngumpet di organ dalam, paru, jantung ya. Nah ini yang menyebabkan bisa ketularan ke manusia. Begitu nggih ibu-ibu, daging mentah. Lah sak keluarga pernah itu satu keluarga kok tokso semua. Loh kok bisa gitu? Toksonya nular nih di antara ibu sama bapak. Emang bapak dimakan, ibu dimakan. Kan kalau nular kan harus dimakan dagingnya toh. Ternyata pola makan,
Pola makannya adalah kalau malam minggu kita barbekyuan ya, dagingnya setengah matang. Semua sak keluarga ikut dahar. Nah itu yang ternyata satu keluarga itu positif tokso, begitu ibu-ibu. Jadi karena pola makan. Berikutnya apa? Sayuran buah yang tidak dicuci. Lah kok bisa sayuran buah tidak dicuci? Dari mana tadi ibu? Dari mana tadi? Di sawah, ya toh? Ada aliran air yang tercemar oosista, mencemari sayur, buah, ya kan? Sayurnya apa aja yang ada di bawah itu? Bunga kol, apalagi tuh wortel, kentang, yus tetek karo bengek. Nah, itu bisa menyebabkan tercemar masuk ke tubuh kita, nular. Yang keempat, air atau tanah yang terkontaminasi. Kalau bisa minum ya air yang masak, gitu. Air yang tidak masak bisa juga terkontaminasi. Berikutnya apa nih? Penularan dari ibu ke janin, kebetulan pas hamil. Kemudian bisa nular dari ibu ke anak yang dikandung. Yang berikutnya apa? Penularan melalui transfusi darah atau transplantasi organ. Kalau kita nih yang ibu-ibu lenggah di sini yang cantik-cantik manis-manis nih, risiko ketularan toksonya untuk nomor 6 tidak toh transfusi atau sedang transplantasi organ kan enggak nih, kita semua sehat nih, bisa senyum-senyum semua kita ya bersama. Kemudian nular melalui ibu yang baru hamil, yang kebetulan baru hamil. Tapi kita tidak hamil ya. Yang ibu baru hamil mungkin yang punya risiko. Kemudian yang lainnya lewat masuk melalui ibu-ibu? Mulut, ya kan? Air masuk mulut minum, daging setengah matang masuk lewat mulut, ya toh? Oosista, cemaran tangan masuk lewat mulut. Berarti banyak yang melalui mulut, ya. Berarti nanti pencegahannya bagaimana supaya tokso tidak masuk mulut, maka kita bisa bebas tokso. Kan begitu kan ibu-ibu? Ya. Baik, lanjut. Risiko infeksi toksoplasma pada kehamilan. Tadi sudah terjawab ya, caranya ibu-ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Terus risiko infeksi tokso pada kehamilan. Nih ya. Infeksi toksoplasmosis saat kehamilan bisa berbahaya bagi janin. Nah, di sini dapat mempengaruhi bayi yang dikandung, namun risiko ini hanya terjadi jika ibu terinfeksi untuk pertama kali saat hamil. Nah, sebelum hamil itu saya udah terkena tokso, ada imunoglobulinnya positif begini-begini. Berarti malah sudah punya kekebalan. Begitu, Ibu. Baik, terus risiko tokso pada kehamilan nanti gimana? Kalau kebetulan sedang hamil, kemudian ada infeksi tokso yang tadi pertama kali atau primer, itu bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan abnormalitas baby. Kepalanya kecil, kepalanya besar ya, hidrocephalus, mikrocefali ya, bisa ada kebutaan, gangguan mata ya, ada bisa juga pembesaran dari organ-organ dalam ya. Nah, di sini bisa untuk kalau gambarnya mana ini? Bisa kalau untuk baby itu bisa menyebabkan tadi kelainan dari bayi ya. Ini gambarnya kelewat ya. Baik, berarti ada resiko ketika ibu
ngandung ya terinfeksi pertama kali. Nah itu punya risiko untuk babynya bermasalah ya. Baik ibu-ibu, pertanyaan berikutnya adalah apakah tokso bisa menyebabkan kemandulan? Nah ini ya, hubungannya dengan kucing jangan disalahkan. Kucing ada di rumah, jangan dihubungkan dengan tadi kemandulan, nggak bisa hamil ya. Nah, tidak ada bukti ilmiah bahwa memelihara kucing langsung menyebabkan nggak bisa hamil. Ya, jadi tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa memelihara kucing langsung langsung menyebabkan tidak bisa hamil atau mandul ya. Nah, Toxoplasma gondii ini memang bisa menyebabkan masalah kehamilan jika wanita hamil pertama kali terinfeksi ya. Tapi kalau tadi wanita yang sudah terinfeksi sebelumnya itu sudah memiliki kekebalan dan berisiko kecil menularkan janin ke janinnya. Begitu nggih ibu-ibu sekalian ya. Mitos atau fakta? Nih, tapi cilik-cilik ya. Ternyata kecil ini. Saged diwaos mboten. Ini saya bacakan yang di sini ya. Nah, ini ya. Memelihara kucing menyebabkan mandul pada wanita, mitos atau fakta berarti? Mitos. Ini saya ini kan ya kecil ya. Kucing adalah satu-satunya sumber penularan tokso ke manusia. Mitos atau fakta? Mitos. Kan tadi penularannya banyak, ya, sumbernya banyak. Wanita hamil harus menyingkirkan kucing dari rumah. Mitos atau fakta? Mitos. Kucingnya kasihan ya ibu-ibu ya, jadi disalahkan ya. Semua kucing membawa toksoplasma bisa menularkan ke manusia. Semua kucing. Mitos, tidak semua kucing, hanya kucing yang sakit. Ya, oke. Apalagi nih, memegang kucing bisa langsung menularkan tokso, betul enggak? Tidak ya, mitos ya. Jika sudah pernah terinfeksi tokso maka tidak bisa hamil, betul enggak? Mitos fakta? Mitos. Sip, ibu-ibu nilainya 100. Baik, tambah lagi nih. Kapan risiko terjadi infeksi tokso? Kapan risikonya? Ini kita jadi agak cepat begitu ibu-ibu, nanti banyak tanya malah lebih lebih nyaman ya toh, ibu-ibu bisa tanya karena nanti panitia sedia door prize tadi. Ini kapan risiko terjadi infeksi tokso? Ketika konsumsi daging mentah atau setengah matang, risiko itu bisa terjadi. Kenapa? Tadi bisa paham ya ibu-ibu? Dagingnya si kambing, domba, sapi, dan lain-lain tadi bisa makan dari rumput yang terkontaminasi oleh oocysta. Ya. Yang kedua, kurangnya kebersihan saat mengelola makanan. Sayur, buah bisa ditempeli oocysta karena dia ditanam di sawah, di bawah. Dok, itu buahnya yang di atas. Ya enggak apa-apa, di atas ya enggak berisiko lah yo. Yang di bawah. Tapi yang mengelola itu ngambil dari atas, tangannya kotor, jatuh, diambil, ya sama aja, sekali 3 uang. Bisa berisiko bukan? Yeah. Tidak membersihkan diri dan peralatan dengan baik setelah mengelola daging. Ibu-ibu, kalau daging tadi kan punya risiko, ada apa tadi? Oocysta yang khusus daging ya. Tadi ya ada takisoid, bradisoid. Itu kalau kita habis motong-motong, kemudian kita nggak cuci tangan,
kemudian kita ya wis gitu. Nah kebetulan pas nemplok di tangan kita kering, yuk masuk gini dahar apa, nah itu bahaya karena malah ada di daging gitu ya ibu-ibu. Nanti kalau pas Idul Kurban ya dicuci yang bersih tangannya kita juga peralatannya. Nanti kalau enggak dia bisa nempel di peralatan kita dan dia bisa lembab, bisa berbulan-bulan dia hidup ya. Tidak mencuci tangan setelah berkebun atau kontak dengan tanah. Lah kok iso berkebun nih kok kena tokso, gimana itu ibu-ibu? Tadi kan tanahnya bisa tercemar bukan? Nah, sehingga kalau habis berkebun ya udah cuci tangan begitu. Memiliki sistem imun yang lemah, kebetulan kita pas sistem imunnya nggak bagus, ya minum obat-obat tertentu begitu ya. Nah itu bisa bisa menyebabkan tokso itu menyerang ya. Baik ibu-ibu, pertanyaan yang berikutnya ini semua sudah terjawab satu persatu nih. Oke. Yang berikutnya adalah cara aman memelihara kucing untuk wanita hamil. Caranya gimana ini? Oke. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan tinja kucing. Kontak langsung itu tinja langsung dipegang. Kayaknya kan enggak juga ya. Wah, nek tinja langsung dipegang ya. Nah, ada kata kuncinya ibu-ibu. Tinja kucing yang ada oosistanya, kalau tinjanya itu baru mak ketepluk gitu, masih hangat, itu kita pegang, itu tidak infektif. Tidak infektif sampai dia 24 jam. Setelah itu ya 24 jam mengalami spirulasi baru infektif. Nah, jadi kalau tinja kucing harus dibuang dalam waktu 24 jam. Berarti setiap hari kalau punya kucing ya dibersihkan tinjanya pasti aman. Karena si oosistanya tadi belum infektif. Ngaten nggih ibu-ibu? Jadi lah makluk didemok, enggak apa-apa. Tapi biasanya ya enggak gitu ya. Pasti pakai apa itu? Sarung tangan, serok, plastik, begitu ya ibu-ibu ya. Nah insya Allah aman. Cuci tangan dengan sabun setelah berinteraksi dengan kucing. Sebaiknya orang lain yang membersihkan kotak pasir jika memungkinkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting pakai apa tadi? Sarung tangan, plastik atau apa, cetok ya, serok ya. Oke. Yang kedua, pastikan kucing tidak berburu atau makan daging mentah. Nah ini kuncinya. Lah gimana kalau dia berburu? Buat kucing kita menjadi indoor, jangan keluar. Ya kalau keluar memang punya resiko. Tapi kucing zaman sekarang unik nggih ibu-ibu. Ada tikus dia takut. Dia takut. Kalau dulu kan tikus diburu sama kucing. Lah sekarang kucing diburu sama tikus. Tikusnya gede. Ini ya ibu-ibu ya. Ya oke. Kemudian pastikan ya kucing ini tadi. Kalau kagungan kucing kata kuncinya tidak diberi apa? Daging mentah, udah itu aja. Lah diberi daging boleh nggak? Boleh, mateng, gitu. Tapi jangan yang mentah, ngaten. Terus beri makan ini tadi ya, makan matang ya. Jangan biarkan kucing untuk berburu tikus tadi ya. Lah gimana caranya? Ya ada tekniknya ya. Tapi ya itu rata-rata kucing sekarang takut sama tikus malah. Baik begitu ya ibu-ibu. Kasih cat food. Nah, cat food sekarang tersedia di mana-mana ya. Bisa apa saja bolehlah ya. Ini tidak di-endorse. Harus makan apa? Semua baik ya. Terus cuci tangan dan jaga kebersihan. Cuci tangan sebelum makan ya. Bersihkan lingkungan rumah secara rutin. Kenapa kok lingkungan secara rutin? Itu kan ada apa namanya lembab.
Terus banyak apa kalau lembab ibu-ibu? Kecoa, ya. Kakinya kecoa itu juga bisa membawa oosista kalau di lembab, sehingga makanan kita ditutup dong gitu ya. Masak makanan dengan baik, hindari makan daging mentah ya, setengah matang ya. Cari buah sayuran sebelum dikonsumsi dicuci bersih. Wah, ini buahnya dari apa namanya, Superindo. Wah, bersih kok. Wah, ya. Jangan percaya langsung, kan kita nggak lihat ya. Jadi semua buah boleh kita makan, tapi dicuci dulu pakai air ya, air yang mengalir. Wah, ini kata kuncinya diberikan, air mengalir. Kalau dulu cuci tangan itu kan pakai apa itu? Kalau orang Jawa ibu-ibu, baskom, koboan, nah itu sama saja. Begitu cik lepas terus nempel lagi. Tapi pakai air mengalir. Ya, kita sudah banyak edukasi ke rumah makan bahwa cuci tangannya adalah pakai air mengalir, bukan pakai koboan ya. Oke. Lanjut. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan ya. Ini masak makanan dengan baik, ini hindari makan daging setengah matang ya, ini tadi sudah ya. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan kucing secara rutin. Ini lah, ngopo kok kucing diperiksa? Kok harus rutin? Ya, kucing juga punya siklus ya, ibu-ibu sekalian. Jadi dia harus diperiksakan dalam rangka untuk apakah dia sedang sakitkah ya, atau dia perlu vaksin ya, atau dia mungkin juga kena tokso misalnya. Tapi kalau kucingnya ibu-ibu semua tidak diberi daging mentah ya, insya Allah tidak ada tokso begitu. Mohon maaf, kemudian Prof, 3 menit lagi. 3 menit, baik. Nah ini ya pemeriksaan ya. Oke, lanjut. Apakah wanita hamil harus menjauhi kucing? Tadi jawabnya apa? Tidak ya, tidak perlu menghindari kucing ya. Memelihara kucing dengan cara yang benar tidak berisiko menyebabkan sulit hamil ya. Konsultasi dokter jika diperlukan. Nah, pencegahan. Nih, pencegahan secara umum ya. Tadi kata kuncinya apa ibu-ibu? Masuknya melalui apa tadi? Mulut. Nah, berarti kita harus menjaga supaya tidak masuk melalui mulut toksonya. Nah ini ya, mencuci tangan dengan sabun air mengalir ketika sebelum makan. Itu filosofi Jawa yang sangat luar biasa. Semua penyakit pergi, termasuk tokso ya. Kemudian lalapan buah boleh didar, semuanya dicuci meskipun dari dari supermarket ya. Habis berkebun ini juga harus cuci tangan, kata kuncinya. Kemudian anak-anak bermain pasir boleh, silahkan, jangan dilarang. Anak-anak dilarang main pasir malah nggak sehat ya. Anak-anak boleh main pasir tapi cuci tangan ya, nutup makanan dengan tutup ya, supaya tidak dihindari kecoa. Membiasakan cuci tangan setelah kegiatan, termasuk ketika menangani daging ya. Kemudian menghindari setengah matang, sate enak tapi jangan yang setengah matang, steak enak tapi jangan yang setengah matang. Kalau bisa kebablasan nih ya. Kalau bisa ini kucing diberi makan cat food, bukan daging mentah tadi. Kemudian kalau punya hewan peliharaan harus disayangi, namanya hewan kesayangan ya. Tiap hari disayang, di-say hello. Pagi hari bangun, halo manis, kamu bisa tidur ya tadi ya. Oh itu ya, kayak ngomong karo sopo. Itu justru hewan kesayangan ini menjadi penolong ketika COVID itu kita stres di rumah dan sebagainya ya.
dengan hewan kesayangan maka kita bisa rilis. Itu termasuk di tempat saya juga pernah punya sphinx ketika COVID ya. Setelah COVID kegiatannya banyak. Terus diberikan ke orang, diadopsi. Ya, jadi nanti harus periksa rutin menikah ya. Oke. Baik ibu-ibu, jadi periksa rutin ke dokter juga penting ya dalam rangka untuk cek kesehatan. Oke. Kesimpulannya dari semua yang kita ngobrol ya, dari sana ke sini ya, tidak ada bukti ilmiah bahwa memelihara kucing menyebabkan susah hamil. Ibu-ibu tenang, yang punya kucing, punya anabul tetap disayangi ya, tetap pelihara dengan baik, karena kucing adalah makhluk Tuhan yang diciptakan luar biasa untuk kita, kesejahteraan manusia. Kemudian infeksi tokso ya lebih sering terjadi akibat faktor makanan ya dan kebersihan yang kurang terjaga. Tadi kita semua bisa melihat ini. Langkah pencegahan sederhana apa yang bisa dilakukan adalah pola makan dan pola hidup sehat dapat mencegah infeksi tokso. Pola makannya harus matang, dicuci, di tangannya dicuci, ya kan ya. Kemudian hidup sehat tadi ya, dengan cuci tangan sebelum makan itu terbebas dari tokso. Kemudian tidak perlu takut memelihara kucing selama protokol kebersihannya dijaga, begitu ya ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu, ini ada gambarnya 4 sehat 5 sempurna. Jangan nanti waduh ini sayur tokso, ya toh, buah tokso, daging tokso, jangan-jangan susu yo tokso. Waduh, gak usah makan wes, kurus nanti. Jadi ibu-ibu tetap jangan takut makan ya, asupan tetap penuh, 4 sehat 5 sempurna, tapi bebas dari toksoplasmosis gitu. Kira-kira itu ibu-ibu kesimpulan yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar saya perempuan sendiri, jadi hidup di antara para lelaki. Wah. 3 anak laki semua, suami laki. Terima kasih ibu-ibu. Mohon kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat Bu Dr. Kamelia. Terima kasih Prof. Ida. Menarik menarik sekali apa yang dibahas. Jadi kita sudah punya berubah mindsetnya. Ini ternyata banyak yang mitos-mitos ya. Toksoplasmosis itu tidak ditularkan secara langsung ke anabul. Tapi kalau di bidang saya di THT, anabul itu menjadi alergen rinitis alergi. Jadi nanti bahasannya beda ya, gitu ya. Jadi karena bulunya bukan karena parasitnya, tapi karena bulunya itu memang dia suatu alergen ya. Nanti kalau mau ke berobatnya ke Prof. Ida, tapi kalau mau ke alergi silahkan ke saya, kok jadi saya iklan ya. Monggo, ada pertanyaan, kita buka 5. Kalau katanya, kalau kita itu pecinta kucing dan kita tuh pernah terinfeksi tokso, kemudian kita tuh menjadi kebal dan kemudian kita tidak bisa tidak bisa terkena tokso lagi, seperti itu. Apakah betul itu? Kalau mempunyai asma misalnya, apakah tidak berpengaruh apabila mempunyai pelihara kucing di rumah? Yang di sekitar tempat tinggal saya, Ibu, itu banyak kucing liar, dan itu kotorannya sering berada di jalan-jalan begitu, Bu. Kalau pas hujan terbawa air, kalau pas panas itu ya kalau mungkin bisa menjadi debunya berterbangan. Padahal di tempat tinggal kami itu banyak warung-warung makan, juga ada kadang orang jualan yang lewat itu, Bu. Itu bagaimana mengatasinya?